Nah, saat ini kelihatannya beban fasilitas kesehatan itu tidak kunjung berkurang. Kami berpikir tenaga kesehatan sama halnya dengan masyarakat, kita semua bisa menjadi pahlawan di dalam penanganan pandemi ini. Halo pembaca Babe, kembali di Babe One on One, kali ini di edisi Pahlawan Bagi Kita, di mana kita akan meng-highlight tokoh-tokoh yang kontribusinya dan juga pengabdiannya kepada Indonesia menjadikan orang tersebut patut disebut sebagai pahlawan. Nah, profesi yang ingin kita highlight pada kesempatan kali ini adalah para dokter yang menjadi garda terdepan dalam perjuangan melawan pandemi virus corona. Kita akan mengobrol langsung dengan Humas Ikatan Dokter Indonesia, ada Dr. Halik Malik yang akan bercerita mengenai kondisi para dokter saat ini. Kita akan langsung simak ya. Halo Dr. Halik Malik, apa kabar? Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sehat dok kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat Mbak Keko, mudah-mudahan sehat selalu ya. Dan kawan-kawan di Babe ini terima kasih banyak inisiatifnya, kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan oleh media sejauh ini. Oke, karena sehat ini menjadi prioritas utama sekali ya, khususnya saat ini ya dok ya, kesehatan. Iya, bahkan saat ini kita menyebutnya jangan duakan kesehatan. Kesehatan adalah prioritas nomor 1 saat ini. Oke, nah di edisi spesial ini, Babe One on One ini ingin meng-highlight orang-orang yang memang harus sangat patut disebut dengan pahlawan gitu. Karena di saat ini dengan kondisi sendiri, kita tahu dokter ini menjadi salah satu garda terdepan untuk memerangi pandemi. Orang yang memiliki potensi tinggi, tapi juga tidak kenal lelah untuk menjaga masyarakat Indonesia agar bisa sembuh dari COVID-19 gitu. Nah, Dr. Halik Malik sebagai Humas Ikatan Dokter Indonesia dan juga dokter juga gitu, dan juga langsung mengetahui secara langsung seperti apa pandemi COVID-19 ini, tentunya kita ingin terlebih dahulu membahas mengenai rekan-rekan dokter yang sudah gugur akibat bertugas dalam menangani pandemi COVID-19. Kalau tidak salah data terakhir sudah ada 74 dokter ya dok yang meninggal dunia akibat COVID-19. Betul, sejauh ini laporan yang diterima oleh Ikatan Dokter Indonesia dari teman-teman sejawat dari berbagai daerah, totalnya sudah ada 74 dokter yang gugur di dalam perjuangan menanggulangi pandemi corona di Indonesia. Dan ternyata tidak hanya dokter-dokter, tapi juga tenaga kesehatan lainnya beberapa turut menjadi korban di tengah pandemi ini. Jadi pandemi sendiri belum tamat, tapi banyak dokter, tenaga kesehatan yang telah wafat. Kalau berdasarkan informasi dari organisasi profesi kesehatan, totalnya saat ini sudah ada lebih dari 150 orang tenaga kesehatan yang gugur sepanjang pandemi corona di Indonesia. Ini menjadi keprihatinan kami dan tentu ini menuntut perhatian dan kepedulian dan upaya-upaya pencegahan oleh semua pihak, terutama oleh kami sendiri di organisasi profesi kesehatan. Saat ini kami berupaya melakukan upaya-upaya untuk memitigasi dan mengadvokasi sehingga tenaga kesehatan lebih terlindungi dan ada jaminan keselamatan dalam berjuang menghadapi pandemi ini. Jadi teman-teman tetap semangat bisa mengantarkan Indonesia keluar dari pandemi ini lebih cepat. Melihat dari data yang kita tahu setiap hari diumumkan terkait jumlah kasus, untuk hari ini saja 7 Agustus kita sudah memiliki lebih dari 121.000 kasus positif, dengan kenaikan kasus positif di setiap harinya ini untuk hari ini ada lebih dari 2.000. Nah, tentunya ini tidak mudah bagi para rekan-rekan dokter dan juga tenaga kesehatan untuk menghandle sekian banyak pasien gitu. Untuk sampai saat ini apa sih mungkin concern atau kekhawatiran terbesar dari para dokter yang menangani langsung para pasien COVID-19 ini? Baik, jadi permasalahan yang ada saat ini tentu adalah bagaimana para dokter dan tenaga kesehatan itu bisa bekerja dengan baik, dengan
seoptimal mungkin di pelayanan untuk mengatasi tingginya kasus-kasus positif di fasilitas kesehatan yang harus dirawat dan harus diobati. Tentu melihat masih tingginya angka penularan dengan temuan kasus yang masih tinggi, tren kasus yang masih meningkat terus, itu perlu diantisipasi dengan kesiapan dari sistem kesehatan itu sendiri, baik kemampuan deteksi kasusnya, bagaimana pemeriksaan itu bisa ditingkatkan, bisa diperluas, bisa mendeteksi dengan cepat, sehingga isolasi bisa segera dilakukan, kemudian penelusuran kasus juga bisa cepat, dan perawatan pemulihan pasien-pasien COVID atau korban-korban COVID-19 ini bisa tertangani dengan baik atau teratasi. Nah, saat ini kelihatannya beban fasilitas kesehatan itu tidak kunjung berkurang, bahkan banyak rumah sakit yang mengeluh tempat tidurnya sudah penuh, fasilitas yang ada tidak mencukupi seperti ventilator dan ruang isolasi. Kemudian yang paling penting tenaga kesehatannya atau tenaga medisnya. Sebut saja dokter misalnya yang turut terpapar menjadi korban dari COVID ini akhirnya harus diistirahatkan. Di awal-awal saat pandemi ini muncul dan berlangsung sampai saat ini, yang sering kita lihat yang menjadi concern adalah tadi yang juga disebutkan oleh dokter adalah terkait dengan perlindungan untuk para tenaga kesehatannya itu sendiri, mulai dari APD dan juga alat-alat lain. Apakah untuk saat ini semua memang sudah terdistribusi dengan baik? Artinya tidak ada lagi kekhawatiran terkait dengan logistik yang harus dimiliki oleh tenaga kesehatan. Ya, sejak awal kami meminta supaya APD itu tersedia secara cukup dan bisa didistribusi secara kontinu sehingga semua tenaga kesehatan di semua fasilitas kesehatan itu bisa terlindungi dengan baik, karena kita ketahui tidak semua pasien itu sudah diketahui status COVID-nya atau tidak semua dokter juga melayani langsung di rumah sakit rujukan COVID. Kebanyakan dokter itu melayani pasien-pasien umum di berbagai jenis fasilitas kesehatan. Nah, tentu ada screening yang dilakukan, tapi kebanyakan korban yang terpapar COVID sejauh ini kategorinya orang tanpa gejala, sehingga pasien-pasien umum pun itu banyak yang akhirnya diketahui positif COVID. Nah, ini sangat penting untuk didorong adanya screening ketat di fasilitas kesehatan untuk menentukan apakah dilayani dengan prosedur COVID di Paskes tersebut atau mesti dirujuk ke rumah sakit rujukan COVID. Dan tentu bagi petugas kesehatan juga perlu mendapatkan pemeriksaan secara berkala untuk meminimalisir risiko terpapar. Kita berdiskusi tentang pengabdian para dokter di tengah pandemi ini, dan tentunya semua setuju bahwa memang para dokter dan tenaga kesehatan secara keseluruhan ini adalah pahlawan di tengah pandemi ini yang kita tidak tahu berakhirnya sampai kapan. Namun dari perbincangan tadi ternyata pahlawan ini adalah seseorang atau orang-orang yang ternyata juga perlu dibantu oleh pihak-pihak lain karena tidak bisa juga berjuang sendirian. Apa yang ingin dokter sampaikan? Ya, tentu saat ini yang terpenting adalah bagaimana kita saling mendukung satu sama lain. Kita perlu ada kebersamaan, ada semangat gotong royong untuk bisa bersama-sama mengendalikan pandemi yang ada di Indonesia. Kita ketahui kasus-kasus yang ada itu masih cukup tinggi, oleh karena itu peran serta dan keterlibatan masyarakat itu sangat penting. Memang banyak yang menyebutkan bahwa tenaga kesehatan menjadi salah satu figur penting untuk bisa keluar dari pandemi ini. Tapi tanpa ada kolaborasi dan kerjasama yang baik di antara kita tenaga kesehatan dengan masyarakat, yakin dan percaya kasus corona ini sulit untuk kita
kontrol atau kendalikan. Kami berpikir tenaga kesehatan sama halnya dengan masyarakat, kita semua bisa menjadi pahlawan di dalam penanganan pandemi ini dengan mematuhi atau menaati protokol kesehatan yang ada. Sepanjang kita bisa menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin, dengan ketat, dan para dokter juga bekerja dengan penuh kewaspadaan, kehati-hatian, dan penerapan protokol perlindungan yang baik, tentu kita semua bisa menjadi pahlawan dalam menyelesaikan permasalahan pandemi corona di Indonesia.